Tahun 2026 baru aja berjalan, tapi tiba-tiba salah satu PO yang masih bisa dibilang pemain baru di jalur Jakarta-Malang membuat gebrakan dengan melaunching bis terbarunya yang punya spek sangat mewah, bisa dibilang rata kanan mentok atas. Ya, PO ini adalah PO Semeru, dimana untuk bis terbarunya mereka nggak main-main menghadirkan kemewahan ini. Bahkan untuk seat yang digunakan di bis ini bisa dibilang harga per pisnya bisa dapat sepeda motor NMAX atau PCX. Gak heran kalau harganya bisa dapat NMAX, bisa dapat PCX ya. Semahal itu seatnya. Penasaran nggak kayak gimana bisnya dan gimana experience naik bis yang sangat mewah ini? Langsung aja ditonton review dan vlog perjalanannya. Perjalanan kali ini dimulai dari Jakarta Pusat, di mana saya memilih titik keberangkatan di Kalideres. Untuk mencapai ke sana, saya naik bis Transjakarta Koridor 3 dengan trayek Monumen Nasional ke Kalideres. Selamat pagi teman-teman, hari ini aku lagi berada di halte Monumen Nasional. Dari halte Monumen Nasional hanya butuh waktu 30 menit saja untuk menuju ke Kalideres. Dengan catatan lalu lintas sedang nggak ada macet ya. Oh ya, jadwal keberangkatan angkatan pagi ini merupakan jadwal baru dari Semeru. Sebenarnya dari Kalideres jadwalnya pukul 8 pagi. Tapi karena bis ini di tektok dari Malang sehari sebelumnya, maka mundur menjadi pukul 8 lewat 50 menit. H-1 saya dikabari oleh pramugari perihal mundurnya jadwal ini via WhatsApp. Di hari H, pramugari juga mengabari sekaligus share log posisi bis saat sudah lepas dari titik keberangkatan sebelum Kalideres, yaitu Poris. Jadi penumpang bisa siap-siap. Oke teman-teman, sekarang pukul 8 kita sudah berada di halte Transjakarta Pesaki. Ini sebuah halte Transjakarta yang terletak di sekitar Kalideres, tepatnya berada di Komplek dan Mogot Baru. Ini masa kecil saya nih teman-teman, di sekitar sini. Saya dulu sering banget naik Transjakarta Koridor 3 ini. Ya kadang naiknya di Terminal Kalideres, kadang di Pesaki, kadang di Sumurbor. Ya, teringat masa kecil kalau ke daerah sini. Dan untuk bis Semeru ini, JB5 Kalideres Bobotsari. Dan untuk bis Semeru yang akan saya naikin ini teman-teman, dia untuk Kalideres titik naiknya tuh bukan di Terminal Kalideres, tapi di SPBU Pertamina yang lokasinya sebenarnya nggak terlalu jauh dari terminal. Meong. Meong. Makanya ini saya dari halte Pesaki ini saya bakalan jalan kaki mungkin sekitar setengah kilometer ke SPBU-nya. Lucu banget tuh kucing, saya mau foto dulu ah. Ya, sedikit salvok tadi, motoin kucing dulu, kocak kucingnya, ngegantung. Dan ya, pokoknya dari halte Pesaki ini saya bakal jalan sekitar setengah kilometer lah, nggak terlalu jauh. Let's go! Oke, kita udah sampai di SPBU-nya. Ini ada warkop di depan, lumayan nih. Kita nongkrong di sini aja. Cuman saya mau ke toilet dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, tadi aku baru aja di Sherlock sama pramugarinya. Dia udah OTW dari Terminal Poris sekitar 8 lot 10. Dan di sini aku pantau sudah ada beberapa orang juga nih penumpang Semeru. Total sama aku sudah 6 orang, teman-teman. Tetap banyak juga yang naik dari sini ya. Nah, habis kita udah nyampe nih teman-teman. Halo Mas. Halo. Nanti mampir-mampir ya. Oke, siap. Dengan Mas siapa? Aldi. Mas Aldi. Nah, Kardi, siap. Nanti mampir-mampir Mas. Oke, siap. Mbak Tia Sarah, halo Mbak. Iya, silakan. Duluan ya Mbak? Iya, 1F ya. Iya, Mbak. Sing bawa nanti boleh review-review sedikit ya. Masih kosong sampai mana? Ada yang kosong nggak? Yang seat 1 kosong sampai Pulau Gebang. Sampai Pulau Gebang? Iya. Oke, siap. Makasih Mbak. Iya. Nah, ini bis sudah tiba teman-teman di Kalideres pukul 8.39.
menjemput kita di sini nih, di SPBU. Nah ini untuk bis ini unik nih, dia punya bagasi juga di bawah sini. Biasanya kalau double decker kan nggak ada bagasi ya, dia masih ada bagasi nih di bawah sini. Jadi bagasinya ada di sini, kecil sama di belakang sana. Oke, kita naik dulu yuk. Silakan Mbak, monggo. TikTok ya Pak yo? TikTok. Mantap. Nyampe jam piro Pak? Jam 7 ya? Jam 7, BSD. Lancar. Lancar. Mantap. Yuk, kita masuk. Nanti kita main-main ke bawah, teman-teman. Aduh. Ini posisinya agak rendah nih, jadi hati-hati kena kepala, teman-teman. Silakan, Mbak. Oke. Mohon maaf ya Kak. Iya, silakan. Oke, ini dia, teman-teman. Seatnya. Mewah sekali seatnya. Oke teman-teman, kita mau review dulu yang di bawah karena tadi udah izin sama pramugarinya. Let's go. Kita review kelas yang sangat spesial ini. Ini nggak nyala, ini bukan nyala. Oh kursinya? Iya. Ini kebalik kok. Ini harusnya bisa dipencet Pak, coba dipencet. Nah, coba. Oh nggak nyala ya? Bentar coba, saya tanya sama pramugarinya ya. Bentar. Ya aman. Wah, seatnya mati bapaknya. Oke, ini pukul 9:09 berangkat dari Grogol. Dia tunggunya tuh di sini teman-teman, di SPBU Pertamina juga, di sebelahnya kantor Harapan Jaya. Ya, untuk dek bawah ini dinamakan Priority Class. Totalnya ada 6 seat dengan konfigurasi bisa dibilang semi kompartemen ya, satu-satu. Harga tiketnya untuk Jakarta ke Surabaya atau Malang sama, Rp600.000. Masuk ke sini tuh rasanya nggak kayak lagi di bis, tapi kayak lagi di mobil mewah macam Alphard atau Velfire. Seat yang digunakan spesial sekali karena infonya owner Semeru sendiri yang mengimpor seat ini dari China langsung dengan harga yang cukup fantastis. Ada banyak sekali fitur di seat ini, langsung aja kita bahas satu persatu. Oke teman-teman, kita review dulu untuk yang dek bawah ini. Dia priority class, seatnya tuh satu-satu, totalnya ada 6 seat di sini. Dan yang spesial tuh seatnya ya ini teman-teman, seat ala-ala apa ya ini kayak Alphard mungkin ya, Alphard spek rata kanan teman-teman. Dan sebagai informasi, ini aku dapat info seatnya itu impor dari China teman-teman. Harga per seatnya kalian jangan kaget, ini tuh menyentuh angka puluhan juta. Ya kira-kira motor NMAX PCX dapat lah teman-teman. Seatnya ini sungguh spesial karena ini full electric seatnya, dan fitur-fiturnya tuh nggak apa ya, bisa dibilang fitur-fitur di mobil mewah gitu teman-teman. Yang pertama, di sini tuh terdapat sebuah layar untuk mengontrol semua fitur yang ada di seatnya. Nah, kalau dipencet dia layarnya keluar teman-teman. Dan di layar ini tuh kita bisa ngatur semuanya. Nanti saya jelasin ya teman-teman lebih lengkapnya. Dan untuk joknya ini sudah di red trim spesial dengan motifnya Semeru. Warnanya cakep banget, ini aku suka. Dia warna krem beige gitu, terus ini warnanya hitam dan ada logo Semerunya. Terus kalau kalian lihat di sini joknya tuh bulet-bulet ya, bolong-bolong gitu. Kenapa teman-teman? Ini bukan nggak ada tujuan teman-teman, tapi ini berpengaruh sama salah satu fitur yang ada di seatnya, yaitu ventilated air seat. Jadi kayak mobil-mobil zaman sekarang gitu teman-teman. Dia bisa mengeluarkan hawa dingin, dan kalau di seat bis ini dia bisa mengeluarkan hawa panas juga. Jadi aduh, kepencet nih, langsung naik sendiri. Gak sengaja kepencet teman-teman. Jadi selain pengaturan yang ada di layar sana, dia ada pengaturan tombolnya juga nih di sebelah sini. Udah rebah lagi, kaget saya tiba-tiba dia negak sendiri. Yaitu teman-teman, dia joknya itu bolong-bolong karena ini ventilated air seat. Dia bisa mengeluarkan hawa dingin, bisa mengeluarkan hawa panas. Jadi kalau kalian kedinginan, itu kita nyalain aja warmernya, nanti dia bisa menghangatkan. Terus di sini ada seat belt. Seat beltnya ini sudah seat belt yang 3 titik ya kalau model kayak gini ya. Keren sekali teman-teman. Seatnya sungguh-sungguh mewah, semewah-mewahnya. Dan untuk melengkapi joknya ini disediakan juga double leg rest di sebelah sini. Nah, double leg restnya kayak begini. Lalu di sini ada fasilitas untuk TV. TV nanti kita review di seat saya aja. Kita coba duduk di seatnya. Oke. Jadi untuk seatnya kayak gini, ini seatnya sudah bukan jumbo lagi tapi jumbo, bener-bener besar sekali teman-teman. Feelnya
Kalau aku bilang ini sangat nyaman teman-teman. Ini sudah melewati batas kenyamanan. Ini nyaman banget. Tapi nggak tahu ya kalau buat tidur gimana. Dan kebetulan ini posisi seat paling rebah. Menurutku ini rebahnya nggak bisa sampai rebah-rebah banget ya. Ini sudah mentok ke belakang. Kira-kira rebahnya segini teman-teman. Nah rebahnya segini aja. Tapi buat aku sih ini sudah cukup sih. Apalagi kalau leg rest-nya naik kayaknya sudah enak deh. Nanti kita cobain ya. Terus di depan kita ya ini fasilitas TV kayak gini. Lalu di atas ini ada lover AC. Model lover AC-nya sudah laksana yang terbaru nih, yang kayak mobil Mercedes-Benz. Untuk fasilitas pengecasan di sini ada Type A sama Type C. Dan ingat teman-teman, dilarang ngecas powerbank dan laptop. Pokoknya ini cuma buat HP aja. Lalu ke armrest, di sini armrest kirinya ini sangat nyaman sekali. Dia lebar dan pas banget posisinya. Dia nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Lalu kalau kita pencet di sini tadi keluar layar untuk pengaturan itu dan lengkap, nanti akan kita bahas. Dan di bawahnya ini ada slot untuk naruh HP. Dia nggak cuma di kiri, dia ada di sebelah kanan juga. Ini ada pengecasannya nggak ya? Saya nggak tahu. Dia nggak bisa ngecas teman-teman. Jadi memang cuma buat naruh HP aja. Kita coba untuk leg rest kita naikin ya. Kita pakai tombol yang ada di samping aja nih. Leg rest yang ini. Oh bukan. Leg rest yang mana nih? Nah ini dia. Ini leg restnya mulai naik nih. Nah, jadi kalau tombol yang di samping sini tuh ada tombol pengesetan otomatis itu. Ada tombol yang posisinya paling rebah dan leg restnya paling naik. Sekali klik dia langsung berubah. Mantap. Ini posisinya kalau kita sudah full selonjoran teman-teman. Tinggi saya 168, nggak mentok sama sekali. Dia sudah dibikinin coakan gitu. Jadi nggak bikin kaki kita mentok ke depan. Nah ini adalah posisi saat seatnya di set paling rebah dan paling selonjoran teman-teman. Ini nyaman sih teman-teman. Ini dapat banget efek zero gravity. Jadi badan kita tuh posisinya gini nih, di bagian kaki tuh gini, kayak gunung gitu. Seharusnya bikin badan kita sih nggak sakit teman-teman. Jadi ya senyaman ini seatnya. Gak heran kalau harganya bisa dapat NMAX, bisa dapat PCX ya. Semahal itu seatnya. Nah untuk privacy teman-teman, di sini dia pakainya tuh gorden, jadi bukan pintu ya. Ini kita bisa tutup. Dan kalau udah ditutup full private, nggak kelihatan dari luar. Mantap. Kemudian di sebelah kiri sini ada tirai, dan model tirainya tuh tirai yang blind. Jadi kita tinggal tarik aja kayak begini. Terus kalau kita mau naikin, biasanya sih tarik dikit ke bawah ya. Apa ini dorong nih? Oh ini tinggal didorong. Jadi bukan yang model tarik dikit ke bawah dia naik sendiri kayak KI gitu. Nah mantap. Ini bahkan blindnya aja mewah banget yang model kayak gini. Ini sih nyaman sih. Untuk harga tiket 600.000 ini worth it banget teman-teman. Dapat bis semewah ini, tapi harga tiketnya bukan tiket yang termahal. Karena di atas bis ini masih ada yang lebih mahal lagi. Dan sedikit info teman-teman, di atas itu seatku itu kan modelannya kayak family ya, D12. Harga tiketnya sama kayak yang di bawah ini. Jadi di atas tuh seatnya kayaknya lebih kecil, gangnya lebih sempit, harga seatnya juga nggak semahal yang di bawah ini, tapi harga tiketnya sama. Harusnya saya milih yang di bawah aja ya. Cuman enaknya di bawah ini kita nggak bebas sih ngeliat perjalanan. By the way ini kita ternyata masuk ke tol Jakarta Tangerang. Aku kira bis ini bakal lewat tol dalam kota teman-teman. Ternyata lewat Lebak Bulus ini kayaknya. Nah, yang spesial dari bis ini teman-teman, semuanya bisa dikontrol melalui layar yang ada di armrest sebelah kiri. Kita bisa atur dari leg rest-nya, dari sandaran, bahkan dudukannya ini pun bisa diatur teman-teman. Jadi semua pengaturan itu tersedia di layar yang ada di armrest kiri saya ini. Dan gak cuma itu, untuk pilihan kenyamanan, fasilitas atau fitur yang ada di seat ini tuh lumayan banyak. Dia joknya ini sudah ventilated, jadi bisa mendinginkan, bisa juga menghangatkan, jadi bisa keluar udaranya gitu teman-teman. Bahkan ini bagian lumbar support atau di pinggang itu bisa dikempesin, bisa dikembangin. Jadi wah gokil teman-teman. Ada fitur pijatnya juga. Jadi ini
kalau seatnya seharga motor NMAX atau PCX sih wajar banget teman-teman. Pijetnya pun juga bukan yang getar-getar loh, ini pijet yang benar-benar gerak gitu. Dan ini fitur coolingnya ini enak banget loh, di punggung tuh benar-benar kerasa dingin teman-teman. Gokil sih ini bis, bener-bener spek rata kanan. Sebenarnya ada satu fitur di sini yang di lock, ada rotation. Kayaknya seat ini tuh bisa diatur juga arahnya, mau kiri mau kanan segala macem. Ini seatnya mengingatkan saya sama seat di kereta api kompartemen ya, mirip-mirip loh. Bapaknya mencoba membenarkan sendiri ya, membetulkan sendiri. Copot ya kabelnya pak. Yang atas pak, paling atas coba. Nah, masih mati tuh. Oh iya teman-teman, di sini ciri khasnya Semeru ya. Dia dapat bantal yang mana ini bisa dibuka terus dia jadi selimut. Yang saya bingung dari tadi di sini tuh nggak ada ini ya, nggak ada fasilitas lampu baca gitu. Dan ini kita sekarang lagi ada di tol Jor nih teman-teman. Oke teman-teman, di bagian tengah sini ada fasilitas untuk minibar. Isinya sih nggak banyak. Di sini ada cup, ada kopi. Kopinya ada 2 macam nih, tiramisu sama mochaccino. Terus di sini ada teh. Lalu di sini ada gula dan tisu. Di bawahnya ini ada dispenser. Kalau kalian mau pakai air panasnya, tinggal ditarik dan tinggal dipencet aja teman-teman. Nanti airnya bakal keluar. Nah lalu di sini ada fasilitas untuk toiletnya. Kita coba buka dan kita lihat. Toiletnya seperti ini. Seperti biasa teman-teman, untuk toilet bis tidak boleh digunakan untuk buang air besar. Jadi cuma buat buang air kecil aja dan hanya bisa digunakan saat bis lagi jalan. Kalau lagi berhenti, jangan pakai toiletnya. Lalu di sebelah sini, ini di bagian depan bis. Jadi ini posisi tangga itu ada di depan teman-teman, bukan di tengah. Di sini itu ruang khusus kru. Jadi ada kandang macan dan ada akses untuk menuju ke kabin pengemudi di depan. Nah, untuk dek atas bagian depan ini disebut first class. Konfigurasinya seat 12 semi kompartemen, jadi pakai tirai juga dengan kapasitas total 14 penumpang. Harga tiketnya sama dengan yang di priority, yaitu Rp600.000 baik ke Surabaya maupun ke Malang. Untuk seatnya, speknya sedikit di bawah yang di priority. Fiturnya mirip, hanya ada perbedaan minor saja. Nah, untuk seatku dia di sini teman-teman. Jadi untuk seat ini spesifikasinya tuh kurang lebih sama kayak di bawah fasilitasnya. Tapi secara lebar kursinya dia lebih sempit ya. Dan nggak ada armrest di sebelah kiri. Nah, kenapa gitu ya? Ini karena dibikinnya 1-2 ya, 1 kiri 2 di sebelah kanan. Dan untuk seat berduanya sih ini rekomen banget teman-teman. Kalau kalian perginya tuh bareng anak, bareng temen, bareng pasangan, wah ini the best nih di sini, bisa berdua. Untuk mengontrol semua fasilitas yang ada di seat ini, dia pakai tombol fisik ya. Dia ada di sebelah sini. Jadi ada untuk pengaturan maju mundur untuk bawahnya, terus ada pengaturan sandaran, pengaturan leg rest, ada fasilitas ventilated airnya juga. Wah, jadi bisa mendinginkan punggung juga nih teman-teman. Ada penghangat juga. Lalu selain itu ada Type A dan Type C juga, jadi lumayan lengkap. Kita coba naikin leg rest ya. Leg rest ada di sebelah sini nih tombolnya. Coba pencet. Nah, ya double leg rest tapi ada tas saya nih. Nah, saya keluarin dulu deh. Tambah double leg restnya. Waduh, udah full selonjoran teman-teman, mantep. Lalu di sini ada cup holder. Terus di sini ada remote untuk mengoperasikan TV. TV nanti aja kita reviewnya. Ini sekarang pukul 9.45, kita udah tiba di Lebak Bulus. Dan hujan nih mulai turun. Nah, untuk penjemputan di Lebak Bulus ini biasanya ada 2 lokasi teman-teman. Yang pertama di KFC Box yang ada di dekat Sinar Jaya, sama di Indomaret yang ada di dekat Terminal Pondok Pinang. Melewati Pondok Pinang, lagi kosong Pondok Pinang. Ini sekarang pukul 9.56, kita berangkat dari Pondok Pinang teman-teman.
Ini saya nyoba ngecas di seatnya, ternyata slow charger, bukannya naik malah turun ini baterai saya tadi 10%, sekarang 8%. Dan ya untungnya saya bawa power bank. Jadi kalau kena kasus kayak gini nggak perlu khawatir. Yang beberapa bis itu kalau nyoba ngecas tuh dia slow charger gitu loh teman-teman, nggak bisa ngecas normal atau nggak bisa quick charge. Makanya saya selalu bawa persediaan power bank kalau ngetrip. By the way, ini saya sudah menemukan satu kesulitan nih di kabin yang ini teman-teman, yaitu kalau mau keluar masuk ini agak sulit nih. Untuk badan saya yang sudah kurusan ini aja sulit, apalagi buat orang-orang yang punya badan agak besar gitu ya. Terutama masalahnya itu karena ini nih, satu karena armrest, di armrestnya kan nggak bisa dilipat ya, armrestnya udah fix kayak gini. Plus ditambah ini TV-nya juga agak menghalang akses keluar masuk nih. Ini saya coba kasih lihat kalian kalau saya keluar nih. Ini posisi leg restnya lagi naik ya. Nah, ini kaki itu udah kena armrest. Saya ngeri-ngeri aja nih armrestnya patah atau apa gitu nanti lama-lama. Keluar. Jadi badan tuh harus agak miring sedikit, agak nyerong dikit teman-teman. Oke, aku mau lihat yang di belakang nih. Di paling belakang ada kelas yang terakhir, yaitu Suites Family. Konfigurasinya full sleeper tumpuk, seat 1-2 dengan total kapasitas 12 penumpang. Harga tiketnya lebih murah dari kelas lainnya, yaitu Rp550.000. Seatnya juga tidak secanggih yang lain, hanya pakai seat Versa dari Laksana yang standar, namun sudah full elektrik. Oke teman-teman, di belakang ini ada kelas Family atau Suite Family. Dia kombinasi 1-2 dan sleeper tumpuk ya. Karena bis ini kan bis double decker kombi, jadi di bagian belakangnya ini bisa muat sleeper tumpuk nih. Dan ya seperti ini teman-teman, standar aja seperti bis sleeper family pada umumnya. Cuman perbedaannya dia untuk pengaturan rebahannya itu sudah di sini. Dia sama dapat fasilitas TV juga, cuman lebih kecil di sini. Untuk bantal selimutnya juga masih sama nih balmutnya. Dan untuk harga yang family ini lebih murah teman-teman, dia 550.000, lebih murah 50.000 aja. Seperti biasa saranku, kalau yang berdua ini sebaiknya untuk yang sudah punya pasangan, anak, atau keluarga, atau teman lah gitu. Jangan kalau kalian sendirian duduknya di sini, nanti kurang nyaman. Kalau sendirian bisa di sini aja. Dan untuk kenyamanan yang lebih nyaman itu kalian bisa pilih yang di bawah, karena biasanya dia lebih minim goncangan teman-teman dibandingkan yang di posisi atas ini. Seperti ini, di ujung sana ada AC, jadi biasanya yang di belakang sini nih AC-nya paling dingin teman-teman. Ini aja udah kerasa nih, hawanya dingin banget. Terus ada sedikit tempat tuh di belakang sana, itu bisa buat naruh tas tuh, mantap. Nah, untuk yang di kelas saya ini disebutnya first class dia. Walaupun ya kombinasinya atau konfigurasinya family ya, dia 1-2, tapi disebutnya first class. Kapasitasnya total ada 14 penumpang teman-teman. Jadi di belakang ada 12 ditambah 14, totalnya ada 26 seat di deck 2 ini, di deck atas. Sedangkan tadi yang di priority ada 6. Jadi totalnya untuk satu bis ini kapasitasnya tuh 32 penumpang. Ini kalau kalian pergi berdua duduk di sini nih rekomen nih teman-teman, karena wah, kacanya luas sekali, ngeliat ke depannya bebas. Kalau di situ kan sempit ya, belum lagi ketutup TV. Waktu itu saya sudah pernah coba naik DD kombinya Semeru waktu dari Surabaya ke Jakarta, dan kebetulan itu bisa sepi dan saya duduk di sini sendirian. Waktu udah full rebah tuh rasanya kayak di kasur teman-teman, asli nyaman banget. Jadi kalau kalian perginya berdua, aku rekomen banget kalian pilih yang di atas ini dan yang di sebelah kanan, yang duduknya berdua. Itu kalau kalian suka ngeliat perjalanan, ini sangat rekomen teman-teman. Sekitar pukul 10:30 siang, akhirnya kita tiba juga di titik akhir penjemputan kota Jakarta, yaitu Terminal Pulau Gebang.
Nah, berikut ini saya mau kasih info rute lintasan bis ini di barat ya teman-teman. Kelihatannya agak terlalu banyak ya titik penjemputannya. Udah gitu rutenya agak muter. Dari Grogol harus ke Pondok Pinang dulu. Mungkin kedepannya bisa banget buat Semeru dikaji lagi nih supaya nggak terlalu muter-muter penjemputannya. Jadi bisa lebih menghemat waktu. Oke teman-teman, 10.34 nih kita sudah sampai di Terminal Pulau Gebang. Dan kondisinya sudah sepi nih terminalnya. Kayaknya jam segini nih jam-jam mendekati bis-bis Madura nih. Kalau bis-bis arah Surabaya Malang sih kayaknya udah berangkat semua jam segini. Nih kan ada Sinar Jaya Sleeper Madura nih, JP5. Nih ada Adi Prima juga nih, Tanjung Enim, Rabu Muli Tanjung Enim. Oke, udah sudah sampai. Aku mau turun sebentar. Nah, PO Semeru ini menjadi PO kedua yang mengoperasikan bis double decker kombi di lintasan Jakarta-Surabaya Malang setelah sebelumnya ada Harapan Jaya yang pernah saya coba juga. Bis ini diperkuat sasis bis tercanggih yang ada di Indonesia saat ini yaitu Mercedes-Benz 2445. Ditopang bodi garapan karoseri laksana yaitu Legacy SR3 double decker. Bis ini baru aja keluar karoseri beberapa hari sebelum saya trip, jadi bener-bener masih grass baru. Nah teman-teman, karena bis ini kan basicnya bis kombi ya, jadinya bagasinya kecil sekali nih. Ini aja sudah mau full. Kalau biasa kan bagasi double decker biasa kan bisa sampai sini ya. Ini dia cuman mungkin 2/3 aja ya. Oke teman-teman, 10.44 kita berangkat dari Pulau Gebang. Nah, kayaknya tadi aku belum review atas nih teman-teman. Di atas ini ada lover AC ya, dan ini lover AC-nya juga sudah pakai yang model Mercedes-Benz, mantap. Terus di sini juga ada port USB-nya, Type A dan Type C. Saya mau coba cas di sini deh. Yang ini slow charging juga apa enggak? Nah, yang ini kenceng nih. 80% cuma butuh 28 menit teman-teman. Jadi kalau memang mau ngecas, baiknya nyoloknya yang di atas aja. Jangan yang di seat, soalnya yang di seat lemot chargingnya. Ini mantap nih. Nah ini kita coba buat TV-nya nih teman-teman. Kita coba buka. Wih, ini kayak ada pegasnya gitu. Jadi ditarik dikit aja dia langsung ngebuka. Ini kayaknya udah improvement dari yang terakhir deh. Di bis mereka yang lama kan ini ya, dia engsel biasa, jadinya terlalu gampang ngebuka sendiri lah, terus bunyi berisik gitu. Dan kayaknya ini udah diperbarui, dia pakai semacam pegas gitu, jadinya dia lebih firm juga nih. So far sih belum bunyi gemblodak ya, cuman ini kalau digangguin dikit sih masih ada gemblodak dikit mungkin. Kita coba lihat di belakangnya kayak gimana tuh. Oh, dia pakai hidrolik, makanya begitu dibuka kenceng dia langsung, mantep. Kita lihat di TV-nya nih ada apa aja nih. TV-nya aja masih settingan baru ini. Ya, duh, ini apa lagi nih? Belum disetting teman-teman. Jadi ya udahlah. Ini karena bis masih baru banget datang ya, bahkan nggak tahu nih. Coba deh masukin asal aja. Iya nih, belum disetting. Ya sudah deh. Nanti aja kawan-kawan kita cobain. Seharusnya kalau melihat dari bis yang lama sih nanti ada wifi-nya deh kalau nggak salah. Jadinya nggak usah khawatir nih kayak gini-gini, nggak usah tethering lagi. TV-nya belum disetting, jadi kita tutup lagi. Kita menikmati TV Trans Jawa aja. Nah, perkara TV ini, di perjalanan saya di WA oleh Mbak Tia selaku pramugari di info kalau TV belum disetting, tapi untuk wifi-nya sudah ada. Jadi dikasih password wifi-nya buat dipakai di HP dulu untuk sementara. Padahal saya nggak komplain atau minta loh, mantap.
Oh ya, kayaknya aku tadi belum bilang ya, untuk kekurangan dari seat ini walaupun harganya mahal banget ya ini seatnya ya, bisa dapat sepeda motor, cuma dia belum ada meja lipat. Di priority kelasnya pun juga dia nggak ada meja lipatnya. Jadi udah, misal mau kerja mau makan ya nggak bisa tuh, mesti megang pakai tangan atau taruh di paha. Seat saya sendiri ini kenyamanannya kurang lebih sama sih, memang cuman beda ukuran aja sama beda fasilitas sedikit. Nah, kita sudah nyampe di Bekasi Timur nih, mau nyebut penumpang. Di depan ada Tranex. Nah, agennya Semeru itu ada di sini teman-teman. Dia satu komplek sama agennya Juragan 99. Jadi duo pemain mewah ini head to head banget. Bahkan sampai kantor di Bekasi Timur aja bisa dibilang sebelahan. Ini di apa sih? Di PTC. Ada apartemen di belakangnya. Nah, di ruko-ruko apartemennya nih. Enak sebenarnya. Kita bisa datang sorean, bisa nonton bioskop dulu nih di CGV di sebelah kanan. Sambil nunggu bis datang. Nah, di sini nih kantornya. Duh. Sakit banget tuh, kena atap. Nah, kantornya ada di sana tuh, sebelahan sama Juragan dia. Selamat pagi Bapak. Pagi, Mbak. Ini ada snack dari kami. Oke, Selamat terima menikmati. kasih. Mantap, ini kita dapat snack yang pertama nih teman-teman. Ada snack dari kita. Kita dulu di sini. Nah, untuk snacknya nih kita dapat roti teman-teman. Dapat 2 roti, 1 roti abon, satu lagi apa nih belum tahu. Oh ya, Kita akan mineral. terima kasih Mbak. Dapat air mineral juga. Yang ini nggak tahu nih roti apa nih. Nanti kita coba lah. Lumayan lapar juga. Wah, ini enak nih kayaknya. Oke deh, kita taruh mana dulu nih? Taruh sini dulu deh. Jatuh. Nah, by the way ternyata untuk seat ini juga ada seat belt 3 titiknya juga nih. Dan ada pemberitahuan untuk selalu menggunakan sabuk pengaman selama perjalanan. Mantap. 11.14 kita berangkat dari Bekasi Timur. Nih di sebelah kanan nih bisa apa nih? Area Prima. Memang jam-jamnya bis Sumatera nih jam segini. Nah, di sini teman-teman ini ada kantornya 27 Trans sama SSM. Pas di pojok jalan tuh. Oh, di sini, sorry. Nah, ini. Sebelah kanan nih. Kelihatan nggak? Nah, SSM udah enggak, Deng. Cuma 27 Nusa Bakti sama Sembodo. Jadi ada hal yang baru aja aku temukan teman-teman, ternyata di sini tuh masih ada fitur pijetnya. Tombolnya yang di sini nih. Sementara tombol yang ini saya masih belum tahu nih buat apa. Coba. Ya ini saya nggak tahu nih buat apa. Pijetnya sih enak sih. Dia bener-bener dipijet gitu loh, bukan cuma geter-geter aja. Kayak di seat-seat yang lain kan biasanya cuma geter-geter ya teman-teman. Yang pasti kalau di bis ini itu beberapa fitur di sini nih nggak aktif ya. Contohnya nih buat maju mundurin sandaran nih nggak bisa nih. Yang di bawah pun di priority juga nggak bisa.
Kalau di sini privasinya gorden, jadi sama kayak yang di priority bawah teman-teman. Oke, jadi aku tadi baru aja dari bawah, jadi ke toilet sekalian ngasih snack ke kru, karena ini bis ini kan tektok teman-teman. Dia tuh berangkat dari Malang tuh kemarin sore, dia mengcover unit yang lama Seoul. Kayaknya sih sekalian ini ya, sekalian ngirim armada kali dari timur ke barat gitu, daripada kosongan. Ya udah dijalanin aja tektok gitu sama dia. Ngelayanin angkatan sore, nyampe sini langsung ngelayanin angkatan pagi. Dan infonya kru tadi nyampe sini tuh jam 7 pagi di BSD. Berangkat lagi jam 8. Jadi cuman ada waktu 1 jam aja buat pembersihan bis segala macem. Gile sih, waktunya sempit banget ya buat istirahat ya. Cuma nanti kayaknya ke depannya nggak bakal di tektok sih, karena armada double decker kan udah ada 4 ya. Ada Lisbon sama Seoul, armada yang lama, ditambah Athens sama Roma ini. Jadinya kayaknya nggak mungkin dijalanin tektok deh, seharusnya. Kecuali ada force major ya, misalnya ada armada yang trouble ya mungkin akan di tektok gitu. Nah, tadi tuh di perjalanan saya sempat mengira kalau Bekasi Timur tuh menjadi penjemputan terakhir trip kali ini. Tapi ternyata Semeru tuh punya agen di Cikopo, teman-teman. Jadi di sini bis mampir dulu ke Cikopo untuk melakukan penjemputan penumpang. Aja tuh motor hampir aja nabrak. Oke nih 109 kita udah di Cikopo. Ternyata agennya di sini nih. Wih, masuk. Ini kayak tempat agen-agen ya, kayak di Pondok Pinang gitu. Jadi posisinya tadi dari keluar tol, di belok kanan arah Purwakarta, putar balik. Nah pasti pertigaannya nih. Oh itu penumpangnya. Nah ini masuknya Pastar nih, dari Bandung nih dia kayaknya. Nah ini berangkat nih 13.40. Setelah perjalanan sekitar 4,5 jam dari Kalideres, akhirnya tiba juga saatnya untuk servis makan nih. Untuk perjalanan dari Jakarta ke arah Malang, servis makan akan dilakukan di rumah makan Taman Selera yang ada di Cikamurang. Sementara kalau kalian berangkat dari Malang ke arah Jakarta, servis makan akan dilakukan di kota Semarang. Tepatnya di Burger King yang tepat berada di sebelah Pul Semeru. Nah, jaraknya lumayan jauh tuh dari Malang ke Semarang. Jadi kalau kalian perjalanan dari timur ke barat, ada baiknya sedia cemilan juga biar nggak kelaparan. Gokil, udah mau dibangun lagi nih Taman Selera nih. Gile. Makin rame ya. Oke, teman-teman. Pukul 14.34 kita sudah tiba di rumah makan Taman Selera. Halo Pak, belum kenalan kita? Pak Jito, salam kenal Pak. Nah untuk Semeru itu servis makannya di sana. Jadi barengan sama 27 Trans, sama SSM, sama Rimba Raya juga teman-teman. Servis makan dulu. Tadi sepanjang jalan aku ngedit video, wah, dan bisa nyaman sih, dingin juga. Untung hari ini aku pakai celana panjang, jadi hari ini nggak salah kostum teman-teman. Biasanya kan aku selalu celana pendekan ya. Oke teman-teman, untuk menu yang ku ambil kali ini sop, kol,
terus buncis, sama sekali-sekali lah mangan jeroan ini, ngambil hati sapi. Tadi pilihan lauknya tuh ada ayam goreng, terus ada telur gulai, telur cabe, ada hati sapi, ada babat. Terus sayurnya nih ya 3 ini nih, aku ambil semua nih. Tumbenan nih, biasanya pilihan sayurnya di sini cuma 2, kali ini ada 3. Oke, kita makan dulu. Oke teman-teman, mau bahas sedikit nih mengenai eksterior dari bis ini. Bis ini tuh warnanya bener-bener gelap, lap-lap hitam. Makanya kalau kondisinya lagi pas malam itu susah banget bis ini buat difoto, karena kalian lihat sendiri catnya. Terus untuk bis ini tuh sudah pakai selendang terbarunya SR3 nih ya. Ini selendang yang sama kayak yang dipakai di double decker 4 meternya M-Trans. Dan memang sebenarnya desain selendang ini tuh dikhususkan buat double decker itu sih. Tapi ya mungkin ini permintaan dari Semeru, melihat model selendangnya kan fresh nih ya, bagus ya, makanya dia maunya ikutin model selendang ini nih. Kalau misalnya lihat teman-teman, antara warna kaca sama warna bodinya aja kayak udah nggak ada perbedaan tuh. Nah memang sehitam itulah. Dan yang unik di bis ini itu ada bagasi di bawah sini nih. Tadi kan aku udah sempat kasih lihat ya waktu bisnya datang. Aku nggak tahu tuh untuk bagasi ini tuh di double decker lain ada apa enggak, tapi sepengetahuan kau sih nggak ada ya. Nggak tahu yang lain ya teman-teman. Kalau kalian tahu info boleh banget kasih tahu. Berpindah ke belakang, untuk bis ini diperkuat sama AC Songs, jadi sudah pasti dingin banget. Apalagi yang duduknya di belakang-belakang itu pasti kedinginan, karena AC itu mesinnya di belakang teman-teman kalau double decker. Dan dia kan dorong anginnya dari belakang ke arah depan ya, pasti yang belakang itu dapat semburannya tuh kenceng banget. Dan aku sudah pernah pengalaman waktu itu naik double deckernya apa ya waktu itu ya, aku lupa, Harapan Jaya deh kalau nggak salah, yang 3 deck juga. Itu dingin banget teman-teman di bagian belakangnya, asli. Kalau kita lihat untuk bagian belakangnya ini, untuk kap mesin sama kap AC itu dipisah, jadi bisa dibuka masing-masing, dia nggak harus ngebuka dari atas sampai bawah gitu. Lalu ini ciri khasnya bis dengan sasis Mercy 2445, yaitu wajib dikasih kisi-kisi kayak gini nih. Sekarang sih beberapa bis-bis yang sasisnya nggak 2445 ngikut-ngikut sih, dia pakai kisi-kisi juga biar nambah looksnya, nambah keren gitu, biar kelihatannya kayak 2445. Tapi kalau dari 2445 sendiri dia tuh wajib ada kisi-kisinya kayak gitu. Oke, secara overall bis ini kayak gini, cakep. Dan ya ini bis ini tuh basicnya double decker kombi ya. Jadi kayak gini, dia dibagi setengah ke belakangnya itu sleeper family tumpuk, dan di bagian depannya itu deck 2 teman-teman, atau 2 deck maksudnya. Gokil ya, bis ini bener-bener speknya tuh rata kanan. Secara interior semuanya desainnya spek kanan. Seat yang dipakai itu seat yang mahal banget, harganya puluhan juta. Bahkan bisa beli motor NMAX, bisa beli motor PCX. Dan sasisnya pun yang dipakai juga sasis termahal yang ada di Indonesia setauku nih, Mercy O500 RST 2445. Gokil, sudah sasis termahal, sasis tercanggih juga. Dia sensornya banyak teman-teman. Ini sebentar lagi kita siap untuk diberangkatkan, tapi krunya masih makan sih tadi, jadi kita bisa santai-santai dulu nih di depan. Oke, berangkat guys. Tadi ngobrol-ngobrol dikit sama kru di bawah, dan infonya ini paten ternyata, jadi bakal ditaruh di angkatan pagi, nggak bakal di rolling. Tadi saya pikir kan bakal di rolling tuh, ternyata enggak. Ini pukul 3.14 berangkat. Ini juga mau dibangun apa lagi nih bangunan nih di sini. Gila, dibangun semua nih, lahannya masih gede teman selera ini. Ya teman-teman, overall untuk servis makannya enak. Jadi tadi pilihan sayurnya happy juga nih, ngeliat pilihan sayurnya ada 3 tumbenan. Biasa kok nggak 1 ya cuman 2 gitu. Kali ini ada 3 pilihan sayurnya. Dan untuk lauknya tadi aku ngambil hati, ternyata itu limpa sapi. Cuman aku masih suka sih, masih enak, nggak alot juga, dia empuk teman-teman. Jadi top lah, kali ini makan di Taman Selera enak. Biasanya kadang-kadang kayak karet, kadang-kadang hambar gitu, tapi kali ini enak, mantap. Dan ini sekarang pukul 3, berarti kira-kira kita bakal nyampe
Surabaya tuh bisa jam 10 sampai 11. Jadi lumayan malam nyampainya teman-teman. Wah, ini karena kena macet sih tadi. Dan rute bis ini tuh agak aneh ya. Jadi dari BSD dia ke Kalideres Grogol. Dari Grogol dia muter lagi masuk tol Jakarta Tangerang lewat Jor terus ke Pondok Pinang. Dari Pondok Pinang baru ke Pulau Gebang. Jadi lumayan muter rute dalam kotanya. Mungkin kedepannya bisa sedikit dievaluasi supaya dikurangin sedikit lah rutenya gitu. Apalagi ini nanti bis ini jalan angkatan pagi lewat Grogol sih. Waduh, itu macet banget itu, jam-jam orang masuk kantor semua. Jadi ya mungkin bisa dievaluasi sedikit untuk rutenya. Kalau angkatan pagi kayaknya mending lewat Lebak Bulus langsung sih. Jadi nggak semacet lewat Grogol gitu. Semoga masukan saya didengar. Saatnya kita mode istirahat dulu teman-teman. Ini sekarang jam 3:30 dan nanti deket-deket Semarang saya udah janjian sama kru mau turun ke bawah. Sebelum ke bawah kita istirahat sebentar, sekalian ngerasain ini seatnya kalau buat tiduran nyaman apa enggak. Pertama kita set dulu posisi duduknya ke yang paling rebah. Kita naikin leg rest-nya dulu. Nah ini leg rest udah naik, terus kita rebahin bangkunya. Ya mantap. Plus kita jangan lupakan balmut ala Semeru. Jadi balmutnya ini bisa dibuka buat jadi selimut. Ini kasih Semeru nih. Dari awal Semeru punya unit sleeper Dream Coach juga dia pakainya balmut. Dan menurut saya lebih efektif sih karena beberapa seat tuh kalau udah nyaman udah nggak perlu bantal lagi. Tapi selimut itu penting. Jadi mendingan bikinnya balmut begini aja. Nah, sudah dibuka balmutnya. Settingan tidur. Oke. Yang saya rasain pertama teman-teman, kalau posisinya dipasin lekuk tubuh, itu saya ngerasa headrestnya terlalu terlalu dongak gitu loh. Jadinya mau nggak mau kita pelorotin dikit badan kita. Ya kenyamanannya sedikit berkurang sih kalau melorot gini. Cuman ya mau nggak mau teman-teman, karena headrestnya ini terlalu dongak ini. Udah mau nggak mau agak melorot dikit. Gini. Jadi nyaman sih. Dia seatnya tuh ada zero gravity-nya. Dan yang aku rasain kalau di seat yang atas ini dia lebih rebah daripada yang seat priority. Kalau priority itu masih agak tegak, ini lebih rebah teman-teman. Jadi kalau buat tidur kayaknya lebih enak yang di atas ini deh daripada yang di bawah. Kita coba merem-merem sebentar, nanti aku kasih update kalau buat tidur enak apa enggak. Semoga nyaman ya. Saya Gunung Harta nih, aneh ngeliat namanya Itihad.
Nah, tiba di Krapyak ada yang nggak beres dengan bis ini. Indikator speed limiter yang membatasi kecepatan bis berulang kali menyala sehingga kecepatan bis hanya bisa sampai sekitar 60 km per jam aja. Tenaga bis pun terasa ngempos, di tanjakan seperti nggak ada tenaga. Kru pun mencoba memperbaiki melalui panel yang ada di steering wheel-nya. Nah, di Semarang ini bis mampir dulu di Pulnya Semeru yang ada di Jalan Majapahit. Buat kalian yang mau menuju ke kota Semarang atau mau berangkat dari kota Semarang baik ke Jakarta maupun ke Surabaya atau Malang, kalian juga bisa teman-teman naik bis Semeru ini. Jogja lagi servis. Oke teman-teman, sekarang pukul 7:09 kita nyampe di Semarang nih. Ini kantornya Semeru yang pariwisata Mapulnya. Terus di sini Burger King. Nah, Burger Kingnya ini tempat servis makan kalau kita berangkat dari arah timur ke arah barat, teman-teman. Mau yang lain Jogja, lain yang Malang, itu pasti servis makannya di sini. Dan ini di Jalan Majapahit ya. Ini kalau ke arah sana tuh ke arah Purwodadi, ke arah Cepu. Waktu itu aku naik bis Garuda Mas lewat sini teman-teman, waktu arah Purwodadi sama Cepu. Ya, ini langsung berangkat lagi jam 7:07 bersama Pak Jito dan Mbak Tia. Kendala speed limiter kembali terjadi lagi setelah bis meninggalkan Pul Semarang. Hingga akhirnya di kilometer 423 sekitar Ungaran, mesin bis pun mati dan mogok di tanjakan. Setelah Pak Kardi bantu cek, ditemukan bis ini kehabisan solar sepertinya. Padahal di indikator sisa bahan bakar masih cukup untuk 50 km. Kalau kalian tanya kenapa nggak diisi dari sebelum Semarang, wah ini cukup kompleks ya untuk dijelaskan karena berhubungan dengan permasalahan barcode dan kuota Pertamina. Kendala ini bikin bis ini baru bisa mengisi di SPBU yang sebenarnya udah deket. Tim mekanik dari Pul cukup gercep, dalam waktu 45 menit bantuan solar pun sudah tiba. Tapi ternyata butuh tambahan waktu sekitar 1,5 jam lagi hingga mesin bis bisa kembali nyala. Alhamdulillah. Nyala Pak. Nyala. Sip. Nyala. Nyala. Tinggal tunggu makanan. Oke teman-teman, setelah sekitar 2 jam lebih nih kita di kilometer 423 akhirnya mobilnya bisa nyala dan kita sudah mulai jalan lagi nih ke rest area terdekat. Ya doa-doa aja semoga di jalan nggak sampai mogok lagi. Dan tadi infonya mau dikirimin makanan nih, nanti kita lihat dikirimin nggak ke rest area. Cuman lapar nih teman-teman, udah jam berapa nih? Di setengah 10-an belum makan. Terakhir makan kan tadi di Taman Selera ya, siang gitu, jadi lumayan lapar. Setelah kembali jalan, kecepatan dari bis sangat dibatasi oleh kru jaga-jaga supaya bis ini nggak sampai mogok lagi. Hingga akhirnya tibalah kita di rest area 429. Oke teman-teman, pukul 21.46 nih, kita di rest area 429 Ungaran. Jadi akhirnya ngisi solar juga di sini nih. Dan ini beberapa penumpang mau beli makanan dulu, mau beli snack. Tadi udah diinfo sih sama pramugari kalau kita mau dibagikan makanan sebenarnya. Tapi ya udah, beberapa penumpang mau beli snack dulu buat ganjal perut. Karena jujurnya saya lumayan lapar juga nih teman-teman. Kayaknya saya juga mau beli makanan. Tapi saya mau nunjukin sesuatu ke kalian. Kalau ternyata di minibarnya itu ada pop mie teman-teman. Tapi kebetulan waktu tadi saya syuting itu belum di stokin sama pramugarinya. Nah, tuh ada pop mie. Lumayan juga sih sebenarnya, cuman nanti aja lah pop mie-nya. Saya juga mau beli jajanan sebentar kayaknya. Lumayan lapar. Jadi teman-teman, tadi itu problemnya itu ada di solar. Memang secara indikator itu solarnya masih ada, bahkan bisa jalan 50 kilo. Dan perhitungan kru ke rest area ini tuh udah nggak jauh gitu loh. Jadi harusnya cukup gitu.
Tapi ternyata mungkin karena kena nanjak-nanjak ya, jadi solarnya habis teman-teman tiba-tiba. Akhirnya ya udah deh, kita tadi kejebak di pinggir jalan nunggu bantuan solar datang. Pas solarnya datang pun juga ternyata belum bisa naik, solarnya belum ngangkat. Akhirnya sama kru dan mekanik yang datang, tadi ada mekanik yang datang ke sana karena belum jauh dari Semarang ya, dipompa, di kutek, akhirnya setelah 2 jam nunggu jalan juga. Terus nanti ini mau dikirimin makanan untuk kompensasi. Jadi wah oke sih buat Semeru penyelesaian masalahnya, walaupun ya kita harus tunggu 2 jaman ya. Saatnya kita beli makan dulu, lapar. Ngops dulu, ngops. Mau palm sugar latte less sugar. Ya. Terima kasih, maaf kiri. Ya, terima kasih Mbak. Siap, nggak apa-apa. Wah, dapat makan kompensasi, mantap. Taruh sini dulu. Sito mantap kerja kerasnya. Aduh, keren. Oke teman-teman, ini dia kompensasinya. Kita dapat paket ayam Burger King, nasi ayam sama ada soft drink ya. Wah mantap Semeru, walaupun kedelaynya sampai 2 jam ya, tapi nggak tahu ya kenapa ya, saya masih tetap happy aja ngejalanin tripnya gitu, walaupun nanti nyampe Surabayanya lewat tengah malam, setengah 1, jam 1 mungkin baru nyampe, tapi nggak apa-apa lah, namanya perjalanan pasti ada cerita teman-teman. Nah ini salah satu ceritanya yang kayak gini nih. Nah itu dia tuh, barusan aja kita nge-crash sama Roma. Ini di KM berapa nih? KM 436 kita nge-crash. Saatnya kita makan teman-teman. Hasilnya udah luar banget ini. Tadi kita kan servis makan jam berapa ya? Jam 2 apa jam 3 gitu ya. Ini sudah jam 10 lewat, setengah 11. Jadi wah lapar banget sih. Tuh udah dapat makanan nih dari Semeru. Makasih Semeru. Oke. Makan dulu guys. Biasa saya nggak makan nasi ya, cuman hari ini pengecualian karena saya bener-bener baru makan itu tadi siang itu aja, itu juga makannya nggak banyak, cuman makan sayur ya kebanyakan ya. Jadi saya bakal makan nasi dikit aja. Makan dulu. By the way, kompensasinya ternyata nggak cuma makanan ini aja. Pagi harinya saat saya sedang edit video ini, saya dihubungi tim Semeru yang menawarkan refund sebagian sebesar Rp75.000. Wah, terima kasih untuk Semeru atas tanggung jawabnya. Oke teman-teman, udah setengah 11 lewat 9, udah mulai ngantuk. Kayaknya saya mau tidur dulu ya, nanti kebangunnya udah deket Surabaya aja lah, udah lumayan capek juga. Nih hitung-hitung di bis ini saya sudah 14 jam berarti ya, 14 jam kan, berangkat tadi 8.40-an, sekarang sudah 10.40, jadi lumayan capek. Istirahat dulu, untung bisnya nyaman. Nanti review kenyamanannya pas setelah nyampe aja teman-teman. Ini ada sedikit plus minusnya sih, jadi nanti aja, agak capek nih bas ya. Oke, tidur dulu guys. By the way, ini kan lampunya dari ceiling light ya. Saya tadi agak bingung ini kalau saya pengen tidur gelap-gelapan gimana gitu. Ternyata tinggal nutup tirai aja udah gelap. Ya udah, tidur guys. Sampai jumpa nanti di dekat Surabaya. Waduh, Mbak,
Aku mau di Grab dong, maju dikit. Oh, maju dikit Ya, nih. aku stay di depan aja. Oke teman-teman, 1.40 kita kira nyampe di Red Bus Lounge. Tapi saya ntar mau turun di Grab, jadi masih mau nebeng ke depanan lagi. Stay di depan aja kita. Kita langsung turun. Wah. Oke. Besok pagi langsung jalan lagi ya. Gak jadi, Kak. Oh nggak jadi? Gak jadi. Jadi gimana? Ditukar. Tuker Jadinya kru besok apa pagi ini? Lisbon. Oh Lisbon. Iya. Wah. Armada mau di ini dulu ya. Dicek-cek segala macam juga ya kayaknya. Sini ya. Iya betul. Gak tahu sih. Nanti aku tanya deh. Iya tunggu sini. Ayo Mbak, mari. Iya. Makasih ya. Hati-hati. Iya. Makasih Pak Ardi. Yuk. Duh, mati lagi teman-teman. Oh, masih ada yang mau turun. Ada penumpang belum turun ternyata. Damri Banyuwangi, baru nyampe nih. Ini tadi ketemu di mana? Ketemu di SPBU kita. Jayut JW5 Perombakan. Jalan itu. Hati-hati. Ya, untuk kesimpulan saya teman-teman, dari harga tiket worth it dengan tarif Rp550 sampai Rp600.000. Tapi Semeru ini kebiasaannya suka naikin harga tiket alias bikin tuslah sendiri nih kalau lagi long weekend gitu. Kadang bisa sejuta malah yang sleeper gini Jakarta Malang. Gantinya sih mereka suka bikin promo juga sebenarnya kalau pas low season. Contohnya ini lagi ada promo untuk armada double decker ini, jadi cuma Rp450.000 aja untuk waktu tertentu. Secara kenyamanan, wah armada ini nyaman sekali sih. Tapi kalau ditanya apakah kenyamanan seat super mahal ini ultimate, sayangnya saya merasa belum sampai ke level itu. Karena saya merasa seat impor China ini entah kenapa cocoknya untuk orang yang posturnya tinggi atau postur bule gitu. Paling kelihatan dari posisi headrestnya yang terlalu tinggi ya, dan malah jadi ganjelan di kepala kalau pas posisi tidur. Tapi so far tidur saya cukup nyenyak sih. Dan saya mau apresiasi untuk kru yang sangat ramah dan sangat bekerja keras memastikan unitnya bisa kembali beroperasi. Juga tanggung jawab Semeru lewat kompensasi yang diberikan. Catatan dari trip ini menurut saya ada di rute penjemputannya yang rasanya terlalu banyak ya dan agak muter-muter. Tadi saya sudah jelaskan sedikit, semoga bisa dikaji lagi. Lalu untuk servis makan, kalau keberangkatan dari barat sih menurut saya udah cukup. Tapi yang dari timur dengan dapat paket Burger King yang ayam potongnya sayap kayak trip saya sebelumnya, saya rasa nggak bisa bersaing dengan PO premium lainnya. Dari snack juga masih belum terasa gitu premiumnya, walaupun rotinya enak. Ya, semoga bisa dikaji juga ya. Saya rasa segitu dulu sih teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton trip ini dari awal sampai akhir beserta dengan drama-drama yang ada. Timo di sini dan sampai jumpa di video trip berikutnya.